Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama aku Ririn Dwi Ariyanti, di mana aku di sini lagi menjelaskan atau menjawab soal-soal UTS. Tanpa berlama-lama, kita ke videonya atau ke penjelasannya. Nah, untuk part yang kelima atau sesi kelima ini, aku mau memfokuskan ke Pilan dan Terang. Sebelum kita akan langsung aja kenalan dengan apa itu Pilan. Nah, Pilan itu bisa dibilang kita itu dulu ya teman-teman yang namanya kita analogi dulu sebelumnya. Nah, misalkan ada di namanya sebuah perusahaan. Nah, di perusahaan itu memiliki tiga divisi, ada marketing, ada akademi, dan ada finance. Misalnya seperti itu. Nah, setiap namanya setiap divisi itu bisa saling terhubung dengan divisinya saja, sedangkan dengan divisi lain enggak. Jadi secara secara fisik atau secara penglihatan kita, kita memang hanya memiliki satu switch aja. Tapi secara virtual sebenarnya ketika kita sudah menerapkan yang namanya pilan, kita sudah memiliki tiga switch secara virtual ya teman-teman, secara virtualnya atau online-nya juga atau secara tidak terlihat langsung ya, kita memiliki tiga switch. Tapi kalau misalnya secara fisiknya, secara apa yang kita lihat itu kita hanya menggunakan satu switch saja. Dan ada trunking. Nah, kalau kan yang sebelumnya itu freelance itu ya teman-teman. Jadi kita bisa mengirimkan data kita ke em, teman satu pilan kita saja. Nah, coba kalau misalnya em, kita ingin mengirimkan data tersebut, tetapi tempatnya di beda gedung ya. Kan kalau sebelumnya kita bisa mengirimkan, nah kalau ini kita bisa mengirimkan sesama tim kita saja ya teman-teman, kita bisa mengirimkan data tersebut, tapi hanya kepada satu timnya saja, sehingga ketika kita mengirimkan data tersebut itu gak bakal nge-broadcast. Nah, nge-broadcast itu apa sih? Broadcast itu apa? Nah, broadcast itu adalah pengiriman secara keseluruhan. Jadi kalau misalkan ada dari PC ini, misalnya PC 0 ini mengirimkan data ingin ke si PC sebelahnya. Nah, dia akan mengirimkan ke sini, lalu dia akan nge-broadcast semua. Dia akan mengirim ke semua ya. Jadi ke semua dan itu sangat tidak efisien. Makanya diterapkannya itu VLAN. Jadi ketika si PC ini ingin mengirimkan data ke sini, ke si temannya ini, nah maka datanya ini akan kirim ke sini, lalu langsung ke sini. Jadi nggak nge-broadcast ya tuh. Jadi nggak kekirim ke semuanya. Dan itu sangat efisien ya teman-teman dan sangat cocok sekali buat misalnya ada seperti di contoh sebelumnya ada tiga divisi itu. Jadi bisa saling mengirim data ke sesama divisinya, tetapi tidak bisa mengirim data ke divisi yang berbeda. Kalau misalnya tracking, coba kalau misalkan ya si divisi itu ada di gedung lain ya teman-teman. Misalnya tadi gedung akademinya ini ada di gedung lain juga. Terus si PC si pegawainya ini ingin mengirimkan data dia ke satu divisinya, tapi tempatnya itu ada di berbeda gedung ya teman-teman. Jadi itu menggunakan trunking atau terang, mode terang ya. Kita bisa menggunakan yang namanya terang. Dan terang itu apa sih, teman-teman? Terang itu adalah interface yang bisa melewatkan banyak VLAN. Nah, jadi si data ini akan ke sini nih, teman-teman. Misalnya, akses 10 atau VLAN 10 ini mengirimkan data dia ke sini ya, teman-teman. Jadi, dia akan melewati yang namanya switch atau lalu akan ke sini, switch lagi, lalu baru bisa langsung ke sini. Jadi dia nggak nge-broadcast juga ya teman-teman. Jadi kayak misalnya ini ngirim terus ini dapat semua enggak. Jadi langsung ke intinya aja atau ke tujuannya saja. Dan terang itu ada dua mode ya teman-teman. Ada ISL dan ada 802.1Q. Ya teman-teman bisa dibilang seperti itu. Langsung aja kita ke prakteknya ya teman-teman. Sebentar dulu. Kita langsung aja ke prakteknya.
Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke praktek yang namanya filan dan trunking ya, atau bisa dibilang terang ya. Jadi, filan itu kan bisa dibilang sebelumnya ini, sebelumnya itu bisa dibilang bahwa ketika si data ini mengirim data ke sesama, apa ya, bisa dibilang ke sesama di satu divisinya itu, nah itu akan langsung ke tujuannya dan tidak broadcast. Broadcast itu apa? Broadcast itu pengiriman data keseluruhan. Jadi kalau misalnya di sini si data isi satu ini mengirim data ke sini ke satu teman device-nya, tapi ketika dikirim namanya si data itu akan terkirim ke semua device gitu. Jadi dia tuh nge-broadcast atau mengirim ke semua seluruh device yang terhubung dengan si switch. Beda kalau misalnya menggunakan VLAN. Ketika si data ini ingin mengirim atau si PC ini ingin mengirim data kepada temannya yang satu divisi itu akan langsung ke temannya. Jadi kayak nggak perlu ke semuanya dulu gitu. Jadi kayak langsung ke temannya itu yang membuat lebih terorganisir ya teman-teman dan lebih efisien juga. Nah, aku di sini bikin dua. Kenapa? Aku pengen ngasih tahu ke kalian juga perbandingan yang di mana sih bisa dibilang yang mana yang sudah dikonfig VLAN dan yang belum juga. Nah, kan kalau yang ini dia belum ya teman-teman, belum ada konfigurasi tentang VLAN-nya. Ini emang sengaja. Lalu aku kasih IP-nya aja 192.168.1.2 1.1 enter. Kita copy biar cepat. Lalu ke IP configuration juga 1.2. Lalu kita ke desktop. Lalu kita, nah, lalu dilihat di sini. Nah, teman-teman, kan sebelumnya udah dikasih IP ya setiap komputer ini. Nah, untuk yang sekarang aku pengen bikin config-nya dulu buat VLAN, di mana kita enter dulu, kita enable, kita masuk konfigurasi terminal, lalu kita pilih dulu nih mau VLAN berapa. Kita buat VLAN 10, lalu kita kasih namanya ya teman-teman. Hostname, dia pakai nama aja. Pakai name, misalnya name-nya akademik. Lalu kita X, lalu kita ulang, VLAN 20 berarti sekarang. Lalu kita name-nya em, finance ya, finance. Dan kita X, lalu kita do show VLAN brief. Nah, di sini udah terlihat ya teman-teman, kita tadi udah buat VLAN-nya dan namanya juga di VLAN 10 dengan nama akademik, statusnya aktif, lalu VLAN 20 namanya finance dan statusnya aktif teman-teman. Untuk sekarang kita akan membagi port-port yang di sini untuk bisa masuk ke VLAN yang ada yang sudah kita buat ya teman-teman. Lalu di sini ada 02, 04, 03, 03 dan 4. Sini kita pakai range aja, interface, interface, range, RA 02 ya, 1 sampai 2 itu kita masukkan switch port, mode akses, lalu kita buat lagi switch port akses VLAN yang akan diisi oleh VLAN 10. Lalu kita exit, lalu kita ulangin di range dari 3 sampai 4. Lalu kita switch port mode akses lagi, lalu kita masukkan bahwa ini tuh VLAN 20. Lalu kita exit, kita do show lagi VLAN brief.
Nah, ini sudah terlihat ya teman-teman yang tadinya ada di atas ini, yang di default, jadi ada di pilihan 10 dan 20 di sini yang sudah dibagi. Dan kita do wrap yang lebih. Nah, oke, setelah sudah, kita tinggal memasukkan IP-nya saja. Nah, salin biar lebih cepat. Lalu yang ini 1.2, lalu kita shoot, ketiga, lanjut, titik 4. Oke, udah ya teman-teman. Sekarang aku mau ngecek nih teman-teman. Mau ngecek yang biasa dulu ya, yang belum dikonfigurkan ya teman-teman. Biar kalian tahu. Kita bersihin dulu ininya. Udah. Nah, kita akan simulasi ya teman-teman dari data yang sebelumnya ini belum dikonfig ya teman-teman, dan ini yang sudah dikonfig pilihan ya teman-teman. Sini. Nah, nah, data akan terkirim semua. Itu adalah nge-broadcast ya teman-teman. Nge-broadcast itu seperti itu. Nah, ketika si em, pas dikirim ke semua ini ternyata memang ada yang menjadi tujuannya, maka yang sisanya ini akan bertanda X ya, teman-teman. Artinya itu em, aku bukan si penerima gitu ya teman-teman. Nah, lanjutkan. Lalu ada cross check atau cek dua kali ya teman-teman untuk lebih make sure apakah kamu si penerimanya. Nah, lalu setelah itu, setelah cross check itu menjadi sukses ya teman-teman, atau sudah berhasil kan gitu. Tapi coba kalau misalnya yang kita simulasikan yang ini di sini. Lalu kita lihat, nah data akan langsung terkirim nih teman-teman ke tujuannya tanpa harus nge-broadcast seperti sebelumnya. Em, tetapi apa masih tetap menggunakan pengecekan dua kali teman-teman untuk lebih make sure apakah benar itu tujuannya. Ketika sudah, lalu sukses. Dan untuk selanjutnya ada yang namanya terang. Realkan dulu, kita bersihkan. Nah, di sini aku udah bikin teman-teman di mana topologinya atau gambarannya dulu bakal seperti ini, cuma belum dikonfig ya teman-teman. Jadi kita bakal konfig bareng-bareng. Nah, kita kasih dulu penyambungnya ini. Nah, si terang ini akan bekerjanya di sini ya teman-teman. Jadi dia adalah penghubung antar switch, bisa dibilang seperti itu. Nah, lalu kita konfig dulu yang pertama. Nah, untuk config yang ini dia sama ya teman-teman seperti yang sebelumnya. Dia sama kita kayak kita ngasih nama VLAN dulu, kita buat VLAN-nya, lalu kita bagi dulu si pas Ethernetnya ini masuk ke VLAN berapa-berapa. Baru di mode terangin ya teman-teman. Kita enable, kita konfigurasi. Oke, kita namain dulu, kita maksudnya mau bikin VLAN 10. Nah, lalu kita name-nya ada akademik. Lalu ada X, kita exit dulu, exit lagi, kita namain ulang, pilihan 20 ya teman-teman. Nah, kita name-nya itu misalnya marketing. Lalu kita exit. Nah, lalu em, kita ingin membagi si pas Ethernet ini, misalnya range di sini kita lihat dulu, agar tidak ada kesalahan. Oh, berarti dia pas Ethernet 1, lalu dia pas Ethernet 5. Lalu kita interface range FA pas Ethernet 01 sampai 2 itu diisi sama with port
mode akses. Lalu kita ulang lagi, akses, akses bulan 10. Lalu kita exit. Lalu kita ulangin, switch port, 1, 2, 3, 4 berarti ya. Teman-teman. 3, 4, kita ulangin, akses, lalu kita masukkan di pilihan 20. Kita exit, kita do show, pilihan break untuk mengecek tilannya. Nah, sudah ya teman-teman di sini sudah kebagi juga dan statusnya juga udah aktif tilannya ini. Ada pilihan 10, 20 dengan nama akademik dan marketing, lalu statusnya aktif dan portnya juga diisi pilihan 10 ini oleh 01, 02 dan untuk pilihan 20 ini 03 dan 04 ya teman-teman. Lalu kita jangan lupa do write untuk menyimpan. Nah, lalu kita tinggal yang ini dulu ya teman-teman. Ini juga sama seperti sebelumnya. Kita konfigurasi detail, kita bilan 10, terus name-nya itu name-nya akademik ya seperti sebelumnya. Kita samain, lalu kita exit, lalu kita ulang lagi, bilan 20, name-nya itu marketing, lalu kita exit, lalu kita masukin interface FA range, kita pakai range. FA 01 sampai FA 01 sampai 2 itu diisi sama sebentar ya teman-teman, aku takut salah. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sweet TCH or mode access. Lalu kita ulang lagi. Access pilihan 10. Lalu kita X, lalu kita ulangin seperti sebelumnya, di mana ada 3 dan EVA 4. Lalu kita ulangi mode akses, lalu kita kasih pilihan 20. Lalu ada X. Kita do show pilihan break. Sudah terlihat ya teman-teman. Lalu kita mau isi yang namanya IP-nya. Jangan lupa IP-nya diisi 01 dulu, 02, lalu yang ketiga, keempat, dan yang ini kelima. Dan aku juga mau kasih tahu teman-teman kalau misalnya kalian sedang mengisi IT seperti ini dan ternyata kalian tuh lupa sebenarnya alamat tersebut tuh sudah dipakai sebelumnya. Nanti akan ada yang namanya pemberitahuan ya atau warning seperti itu kayak seperti ini. Misalnya 192.5. Nah, this is valid, invalid, and present. Dia nggak bisa. Kita kasih lagi misalnya 7. Itu baru bisa. Dan ini configuration 8. Eh, lalu kita akan masuk ke mode terangnya ya teman-teman. Jadi ini kita lihat dulu FA-nya berapa yang terhubung. FA 05 dan 05. Oke. Lalu kita interface FA 05, switch port,
switch port mode terang. Kita bisa langsung aja kasih mode terang. Lalu kita enter, kita X. Kita do show light interface terang, in terang ya. Nah, ini sudah ada ya teman-teman, udah on. Lalu kita kasih juga di sini interface FA06 switch port port mode terang. Kita langsung aja X. Kita di show in terang. Nah, ini sudah terhubung ya teman-teman. Nah, sekarang gimana kalau misalnya aku kita bisa dulu untuk menyimpan. Nah, gimana kalau misalnya aku mau ngirim dari paket ini ke ini? Sukses ya teman-teman. Coba kita lihat simulasinya. Data akan dikirimkan, lalu akan langsung ke switch, lalu akan langsung ke tempat tujuannya ya teman-teman. Lalu ada cross check lagi 2 kali untuk memastikan apakah itu memang benar. Dan lalu sukses ya teman-teman. Itu artinya sudah bisa. Dan kalau misalnya kita mau menghubungkan dengan yang namanya switch multilayer itu gimana sih gitu. Oke, mari kita config bersama. Kita balik ke time dulu. Lalu kita hubungkan terlebih dahulu, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita bisa mengkonfig. Kita no, lalu kita enable, lalu config, durasi terminal, lalu kita ke nama pilihannya dulu, pilihan 10, lalu namanya akademik, lalu kita exit, kita ulangin, 920, lalu ada name-nya adalah marketing ya tadi, marketing, lalu kita X, lalu kita bisa memasukkan si pas Ethernet ini ke dalam dalamnya ya teman-teman. Misalnya di sini interface FA01 switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10. Lalu kita exit aja, kita do show VLAN. Nah, ini udah ada ya teman-teman. Kita tinggal masukin yang VLAN 20. Kita invest FA02. Lalu kita masukin switch port access. Lalu kita masukin 20. Lalu kita exit. Lalu kita cek lagi apakah sudah menambah. Dan sudah ya teman-teman, kita do right. Nah, sekarang tinggal yang namanya mode terang ya teman-teman. Yang pertama kita di sini dulu deh. Yang di multilayer ini adalah FA03. Kita enter, kita interface interface FA06 03 ya teman-teman, maaf. 03 kita switch CH port terang. Nah, bedanya tuh di sini teman-teman, encapsulation dot one q. Lalu bawahnya baru switch port mode terang. Lalu kita enter, kita X, kita lihat. To show interface in terang. Nah, ini sudah ya teman-teman. Sudah on. Lalu kita close aja. Lalu ke interface FA06. A06. Kita switch port mode terang aja. Kita exit, kita X, kita do show in terang.
Nah, udah ya teman-teman tuh di sini udah ada dua pot yang sudah menjadi di udah menjadi terang ya teman-teman. Lalu kita coba untuk menghubungkan. Ini dia masih kuning, kayaknya masih reload ya teman-teman. Masih proses. Ini saya mau ke sini. Oh, teman-teman belum dikasih IP saya lupa. Maaf, belum dikasih IP teman-teman. Nah, kan benar 19168 1.12 aja. Karena aku mau ngira-ngira aja. Nih, yang ini 192 berarti 13. Udah ya teman-teman, jadi aku mau ngirim misalnya ini ke sini. Nah, ini sukses ya teman-teman. Coba kita lihat simulasinya. Data akan dikirimkan langsung ke switch multi-layer-nya. Oh, langsung sini, langsung ke tempat tujuannya. Nah, lalu ada pengecekan dua kali juga ya teman-teman. Baru sukses. Coba kalau misalnya aku mau ngirim si paket ini dari sini ke sini. Kita lihat di mana jalannya. Lanjut. Oke. Nah, lalu lanjut. Oke. Nah, sudah tertemu. Lanjut lagi. Ini yang artinya melewati banyak em, pilihan tuh seperti ini ya teman-teman. Nah, dia mau ulang lagi datanya. Hmm. Oke, ini lewat deh. Intinya kalau misalnya kita mau secara real time nih, sukses ya teman-teman, intinya sukses kan ya. Nah, mungkin cukup sekian praktek atau simulasi dari saya yang saya berikan. Mohon maaf jika masih ada kebingungan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.